Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama Suzuki Geely 10 lur, mobil sejuta umat lur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman cara mengecek oli pada Suzuki Geely 10. Ini memang hal yang sederhana, kelihatannya ringan, namun ketika tidak diperhatikan secara betul-betul ini bisa mengakibatkan fatal lur, berbahaya. Karena apa? Bisa terjadi mesin menjadi rusak ataupun yang terparah adalah clock. Nah, seperti biasa jangan lupa kasih like pada akhir videonya, yang belum subscribe kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketik tanda loncengnya sehingga nanti sedulur-sedulur semuanya akan mendapatkan informasi atau notifikasi pada saat kita mengunggah video yang baru lur. Nah, pengecekan oli kemudian air radiator itu adalah kewajiban bagi pemilik mobil sebelum mobil akan dipakai, terutama pada pagi hari ataupun mobil lama nggak hidup, ataupun itu menjadi rutinitas. Ketika mobil mau dipakai itu harus dicek. Yang pertama adalah oli, yang kemudian adalah air radiator. Nah, kita akan membagikan informasi cara mengecek oli pada Suzuki 10 dan apa akibatnya apabila pengecekan itu tidak sesuai dengan aturan. Karena apa, di sini ada satu hal yang bisa mengakibatkan fatal pada mobil tersebut apabila pengecekannya tidak sesuai dengan aturan. Karena apa lur? Di sini halnya hal sepele tapi bisa membahayakan. Oke lur, kita akan mulai cek olinya ya lur. Posisi kontrol oli ataupun setik oli itu ada di bawah jok sebelah kiri. Nah, ini bagian penumpang sebelah kiri ada di bawahnya. Kita harus membuka joknya lur. Posisi setik oli ataupun kontrol oli. Nah, ini kelihatan ya lur. Ini adalah switch panas. Kemudian ini lur. Ini ada setik atau besi panjang, ini adalah kontrol olinya lur. Nah, ini kontrol olinya. Ketika kita akan mengontrol oli, itu sebaiknya posisi mesin atau keadaan mesin itu keadaan dingin. Karena apa? Ketika mesin panas tidak bisa menjadi patokan seberapa olinya, tinggal berapa itu tidak bisa menjadi patokan. Seharusnya mengontrol oli itu posisi mesin dingin lur. Ini kita cabut lur. Nah, kita cabut. Nah, ini kelihatan di sini ada setiknya, ada tandanya lur. Oke lur, ini adalah setik kontrol oli pada mobil Suzuki 10. Nah, setelah kita cabut, ketika kita cek itu harus bersihkan dulu lur. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa sisa oli ataupun oli yang berada di dalam mesin. Nah, kita bersihkan. Di sini kita ketahui atau kita lihat di sini ada tandanya nih lur. Ini tanda garis-garis, ini adalah menandakan untuk kontrol olinya. Ketika posisi ada di bawah, nah ini kan ada, ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, ini ketika ada di bagian bawah, ini berarti menandakan olinya berkurang. Namun ketika posisi oli di setengah ataupun udah di atas, ini di garis atas, berarti posisi atau kondisi atau posisinya atau kondisinya oli itu masih bagus ataupun masih utuh. Namun ketika di bawah garis ini berarti olinya sudah berkurang lur. Nah, kita bersihkan dulu, kemudian kita masukkan lagi lur. Kita masukkan dulu lur. Kemudian kalau kita sudah masukkan setik olinya, kita keluarkan lagi lur. Di sini nanti akan kelihatan olinya tinggal berapa. Nah, ini kelihatan lur, oli masih di garis tengah ataupun di antara garis bawah dan garis atas, ini masih di tengah.
itu berarti olinya masih dalam kondisi utuh lur, masih utuh. Tapi kalau di bawah ini berarti sudah berkurang, tinggal ditambahkan lur. Ditambahkan kira-kira berapa, setengah liter ataupun 1 liter ataupun secukupnya. Kemudian nanti kita masukkan lagi, kita lihat lagi seberapa olinya. Kalau posisi sudah setengah ini berarti masih kondisi utuh lur. Nah, setelah kita mengetahui seberapa olinya yang ada di dalam mesin, ini yang menjadi permasalahan yang kita bahas kali ini adalah ketika memasukkan setik oli ini lur. Ini sering terjadi sedikit permasalahan ataupun sedikit kesusahan ketika kita akan memasukkan kembali posisi setik oli ini lur. Ini ketika tidak diperhatikan akan berakibat fatal. Contohnya gini lur, ini kita masukkan, nah kita masukkan di dead. Nah ini kita masukkan, ketika tidak kita masukkan asal masuk saja, nah ini kelihatannya sudah masuk lur. Tapi nah ketika kita posisikan di, nah ini kalau sepintas kelihatannya sudah masuk ya lur. Tapi kita lihat dari sebelah kanan atau bagian bawah jok supir, apakah setik oli itu sudah masuk apa belum lur. Nah kelihatan di sini lur, ternyata setik oli itu tidak masuk. Sedulur-sedulur mesti tahu lah ya lur, ketika setik oli ini tidak masuk, otomatis ketika mesin hidup, oli akan muncrat keluar melalui lubang tempat setik oli lur. Nah setik oli ada di sini, nah lubangnya, posisinya tempat setik oli ada di sini lur. Nah di sini lur, tempat olinya di sini lur. Nah di sini ini tempat setik olinya lur. Ketika mesin hidup, setik oli tidak masuk, oli akan muncrat keluar dari sini. Kalau tidak ketahuan, kemudian mobil dibawa kemana-mana, ini oli akan muncrat terus menerus dan akhirnya oli akan habis. Tentu sedulur-sedulur semuanya tahu akibatnya. Otomatis oli mesin di dalam mesin akan habis dan bisa mengakibatkan mesin gancet ataupun klok bahasa Indonesia lur. Nah ini kita akan informasikan bagaimana cara memasukkan setik oli. Walaupun ini hal sepele, tapi ketika tidak diperhatikan akan berakibat fatal. Sebelumnya kita mau memasukkan, ini memang sedikit sulit ya lur, karena posisinya ada di bawah. Kita harus joknya benar-benar kita tekan, kemudian kita lihat dari samping, di sana ada lubang lur. Kelihatan. Nah lubang olinya kelihatan ya lur. Ini lubang olinya itu lur. Kemudian kita masukkan, kita lihat ini posisi jok harus sedikit di belakangan lur. Ketika kita akan memasukkan setik oli ini, jok kita tekan ke belakang, kemudian kita kepalanya sedikit, nah sedikit ke belakang. Ini kita akan melihat lubangnya lur. Nah kalau sudah masuk, ini hampir sampai ke bawah lur, sampai ke bawah. Kemudian kita kontrol, kita lihat dari sebelah kanan dari jok di bawah supir, kita lihat setiknya sudah masuk apa belum lur. Nah ini setiknya sudah masuk lur, kelihatan ya lur. Nah itu kelihatan. Ini kalau lewat kamera, kalau lewat pandangan langsung, ini jelas banget kelihatan sudah masuk lur. Nah itu berarti setik oli sudah posisi mapan masuk dan sudah tertutup lubangnya oleh karet, sehingga
ketika mesin dihidupkan oli tidak muncrat lagi. Oke ya lur, kesimpulannya di sini adalah pengecekan oli, seberapa olinya, tinggal berapa, kalau kurang ditambahin. Kemudian yang kita tekankan adalah ketika pemasangan setik olinya kembali itu harus benar-benar diperhatikan, karena ketika kita salah masuk atau setik oli tidak masuk pada lubangnya atau pada tempatnya, itu bisa mengakibatkan oli muncrat ketika mesin hidup. Ketika oli muncrat, otomatis kelamaan oli mesin akan habis dan itu bisa mengakibatkan mesin clog. Itu ya lur, kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Kita hanyalah bengkel jasa yang masih banyak kekurangannya, dan kita akan belajar, terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Jangan lupa lur, kasih like, kemudian alamat bengkel ada di kolom deskripsi. Semak semuanya dan terima kasih buat semuanya, dan mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.